dalam sejarah kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Dari Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama hingga Nabi Isa alaihissalam yang membawa Injil. Setiap nabi memiliki keistimewaan masing-masing. Namun, di antara semua nabi, Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang paling mulia dan paling sempurna. Ia adalah penutup para nabi, rahmat bagi seluruh alam, dan teladan sepanjang zaman. Kisah ini akan menggambarkan berbagai kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan para nabi terdahulu sebagai bentuk cinta dan pengagungan kepada kekasih Allah ini. Pertama, nabi terakhir dan penutup kenabian. Salah satu kelebihan utama Nabi Muhammad adalah bahwa beliau merupakan penutup para nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka sempurnalah risalah kenabian. Tidak ada lagi nabi atau rasul setelah beliau. Ini menjadikan beliau sebagai penyempurna seluruh ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Jika nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya masing-masing, maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Kedua, risalah universal untuk seluruh alam. Para nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Namun, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dan jin, dari timur hingga barat, dari zaman beliau hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. QS Al-Anbiya 107. Kata rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad membawa kasih sayang, petunjuk, dan kemuliaan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk Allah, termasuk hewan, tumbuhan, jin, bahkan alam semesta. Ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Nabi-nabi terdahulu diberi mukjizat yang hanya berlaku pada masa mereka. Misalnya, Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat yang bisa membelah laut. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menghidupkan orang mati. Namun, mukjizat-mukjizat itu telah berlalu bersama waktu. Nabi Muhammad SAW juga diberi mukjizat fisik, namun yang paling utama adalah Al-Quran. Mukjizat ini abadi, tidak lekang oleh waktu, dan masih bisa dirasakan oleh umat manusia hingga saat ini. Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat satu surat sepertinya, dan hingga kini tidak ada yang mampu menyamainya. Keempat, akhlak paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji langsung akhlak Nabi Muhammad dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. QS Al-Kalam 4. Akhlak Nabi Muhammad adalah representasi nyata dari Al-Quran. Aisyah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Beliau adalah pribadi yang penuh kasih sayang, jujur, penyabar, dermawan, pemberani, dan rendah hati. Para nabi lainnya pun memiliki akhlak yang mulia. Namun, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan seluruh sifat itu. Dalam dirinya terkumpul segala keindahan akhlak manusia. Kelima, umat terbaik sepanjang zaman. Umat Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. QS Ali Imran 110. Ini adalah bukti
bahwa keutamaan Nabi Muhammad tercermin juga pada umatnya. Meskipun umat ini datang paling akhir, mereka dijanjikan sebagai umat yang pertama masuk surga. Keenam, syafaat kubra di hari kiamat. Pada hari kiamat, seluruh manusia akan dikumpulkan dalam keadaan ketakutan dan kebingungan. Mereka mencari pertolongan dari para nabi, namun semua menolak karena takut kepada dosa mereka. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan untuk memberi syafaat agung, syafaat kubra bagi umat manusia. Beliau sujud di bawah arsy, lalu Allah berfirman, "Angkatlah kepalamu, berilah syafaat, niscaya akan diterima. Mintalah, niscaya akan diberi." Inilah kelebihan luar biasa yang tidak diberikan kepada nabi lain. Ketujuh, diberi Isra dan Mi'raj. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat khusus yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa ini, beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah beliau menerima perintah salat 5 waktu, ibadah yang menjadi tiang agama. Tidak ada nabi lain yang mendapat kehormatan seperti ini secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, namanya disebut bersama Allah. Dalam kalimat syahadat, nama Nabi Muhammad SAW selalu disebut bersama nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setiap azan, iqamah, dan salat, nama beliau dimuliakan. Ini adalah bentuk penghormatan yang tidak diberikan kepada nabi lain. Bahkan dalam surah Al-Fath ayat 29, Allah menyebutkan Muhammad adalah utusan Allah. Kesembilan, menyempurnakan syariat para nabi. Nabi Muhammad SAW tidak datang dengan ajaran baru, tapi menyempurnakan syariat yang telah dibawa nabi-nabi sebelumnya. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Perumpamaanku dan para nabi sebelumku seperti orang yang membangun rumah. Rumah itu sudah indah, tetapi ada satu batu bata yang kosong. Orang-orang kagum terhadap rumah itu, tetapi mereka berkata, 'Mengapa tidak diletakkan batu bata ini?' Akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para nabi." Ahar, Bukhari, dan Muslim. Beliau datang menyempurnakan ajaran tauhid dan membimbing umat pada puncak kesempurnaan ibadah dan akhlak. Kesepuluh, dicintai oleh semua makhluk. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya datang dari manusia, tapi juga dari jin, hewan, bahkan benda mati. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa batu dan pohon memberi salam kepada beliau. Burung-burung berhenti berkicau saat mendengar bacaan Al-Quran beliau. Ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar baru, batang pohon tempat beliau biasa berkhutbah menangis karena tidak lagi disentuh oleh beliau. Ini menunjukkan kecintaan alam kepada beliau. Ke-11, doanya pasti dikabulkan. Para nabi memiliki doa yang mustajab. Nabi Muhammad juga demikian. Namun, beliau menangguhkan doanya untuk dipakai kelak di hari kiamat demi umatnya. Ini menunjukkan betapa beliau mengutamakan umatnya dibanding dirinya sendiri. Dalam hadis disebutkan, setiap nabi diberi satu doa mustajab yang pasti dikabulkan, dan mereka menggunakannya di dunia. Aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Ahar, Bukhari, dan Muslim. Ke-12, nabi yang paling banyak pengikutnya. Salah satu keutamaan Nabi Muhammad adalah bahwa beliau akan menjadi nabi dengan pengikut terbanyak di akhirat. Dalam hadis disebutkan, saat Rasulullah diperlihatkan umat tumit para nabi, beliau melihat satu nabi hanya memiliki segelintir pengikut. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tapi ketika beliau melihat umatnya,
Bumi dipenuhi cahaya mereka. Ke-13, diberi umur paling singkat tapi paling efektif. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad lebih pendek dibanding umat terdahulu. Namun keutamaan dan pahala yang mereka dapat bisa menyamai bahkan melebihi umat terdahulu. Ini karena syariat Islam memberi banyak peluang untuk meraih pahala besar dalam waktu singkat. Lailatul Qadar, misalnya, satu malam ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Tidak ada dalam umat sebelumnya ibadah semacam itu. Ke-14, Rasulullah sebagai teladan lengkap. Para nabi sebelumnya diutus untuk tugas-tugas tertentu. Namun Nabi Muhammad SAW diutus sebagai teladan dalam segala hal. Sebagai suami, ayah, sahabat, pemimpin, panglima perang, pendakwah, bahkan pedagang. Kehidupan beliau mencakup seluruh aspek, dan dari situ umatnya bisa mencontoh secara langsung bagaimana Islam diterapkan secara utuh. Ke-15, nama dan jejaknya dijaga sepanjang zaman. Nama Nabi Muhammad tetap harum sepanjang zaman. Nama beliau paling banyak disebut di dunia setiap waktu. Setiap azan dikumandangkan, nama beliau disebut. Setiap salat dan tasyahud, umat menyebutnya. Bahkan nama beliau dipakai oleh jutaan umat Islam untuk anak-anak mereka. Tidak ada manusia lain di muka bumi yang namanya sebanyak itu dipakai oleh orang lain.